Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Hari ini bakalan sangat penting. Hari ini kita berada di tanggal 31 Juli 2024, menjelang closing time frame monthly untuk Bitcoin. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari kalender ekonomi. Ada data manufacturing and non-manufacturing PMI untuk China. Kemudian di jam 4 sore kita akan dapat rilis data CPI and core CPI dari Uni Eropa, data inflasi ya. Bakalan penting banget. Kemudian juga ada data pending home sales dan crude oil inventory. Nah, yang paling menegangkan adalah tengah malam. Nanti teman-teman, tengah malam nanti kira-kira jam 1 waktu Indonesia Barat ya. Jadi besok dini hari itu akan ada keputusan terkait dengan suku bunga Amerika Serikat. Dilihat dari forecast-nya sih kemungkinan suku bunga masih akan ditahan di 5,5%. Dan tentu saja kita perlu untuk mendengar seperti apa FOMC press conference. Jerome Powell akan memberikan statementnya serta kesaksian terhadap kondisi inflasi dan juga perekonomian. Ini berpotensi membuat market volatile. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading mungkin di market futures malam hari menjelang dini hari itu bakalan sangat-sangat volatile. Pump and dump berpotensi terjadi pada market. Jadi ya lebih hati-hati aja buat yang trading. Itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari keseluruhan market kripto ya, rata-rata altcoin yang hijau itu ada dari Memcoin Bome, terus juga ada Bitcoin Cash, Flow, Jasmy, XEC, BTT, kemudian XRP. Rata-rata ini token-token yang cukup senior, ini dalam posisi yang bagus lah bisa dibilang seperti itu teman-teman. Ya, tapi ya kita lihat seperti apa perkembangan market ke depannya teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa altcoin sih rata-rata memang tertekan, cuma beberapa saja yang cenderung positif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan beritanya, aku mau forward satu campaign lagi dari CoinX. Ini campaignnya udah berlangsung cukup panjang ya teman-teman, dan sekarang tinggal beberapa hari saja. Sampai 4 Agustus aja campaign mulung bareng CoinX. Yang mana teman-teman bisa ikutin kalau teman-teman menyelesaikan trading minimal 10 US dollar saja. Jadi sangat-sangat sedikit, boleh di market spot, boleh di market futures. Dan teman-teman bisa berpeluang untuk memperoleh hadiah prize pool. Selain itu juga ada hadiah seperti tiket CoinFest ke Bali, termasuk juga ada distribusi transport juga bagi teman-teman yang pengen ikutan. Jadi tutorialnya gimana? Teman-teman bisa langsung untuk daftar CoinX ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Cukup daftar, nggak perlu KYC, nggak perlu pakai KTP, cukup dengan email dan password. Kalau sudah, teman-teman dipersilakan untuk mengisi form. Ya, jadi form ini berisikan tentang apa nama email CoinX kalian, boleh pakai nama panggung, terserah. Timnya teman-teman pilih seputar investasi. Yang ini kalau sudah teman-teman bisa langsung submit dan bisa memulai deposit dan melakukan trading minimal 10 dolar saja. Itu jadi sangat-sangat gampang untuk mengikutinya. Kalau teman-teman bisa mencapai trading volume yang lebih tinggi seperti 10.000 US dollar, price poolnya akan lebih besar. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa capai 10 dolar aja, ini udah oke dan juga sudah bisa mendapatkan hadiah price poolnya. Hadiahnya macam-macam teman-teman. Mulai dari price pool untuk hadiah individual, kemudian juga ada hadiah per tim, ada 600 USDT kalau jadi juara satu, kemudian juga ada eksklusif merch box. Ini kita nggak tahu hadiahnya apa. Semoga bisa dapat hoodie atau mungkin pakaian gitu ya, atau kaos atau apa ya, kita nggak tahu, atau botol minum mungkin. Tapi sih yang aku nantikan adalah hadiah CoinFest tripnya. Nah, buat teman-teman mungkin yang ada di luar daerah ataupun yang ada di Bali yang mau ikutan join di CoinFest, teman-teman bisa ikutin campaign ini dan juga menangkan hadiahnya teman-teman. Nanti ketemu kita di Bali ya. Oke, itu more information, langsung cek link yang ada di deskripsi video ini. Di perdagangan kemarin, update-annya adalah ada beberapa pergerakan yang terjadi di market, teman-teman. Dari ETF Ethereum, kemarin masih dalam posisi outflow. Paling besar datang dari Grayscale.
terus melakukan distribusi. Ini kasusnya mirip seperti ketika Grayscale Bitcoin Trust pertama kali diperdagangkan, terus mengalami arus keluar. Dan memang kenyataannya seperti itu, Bitcoin Grayscale itu terus dalam posisi outflow. Sementara yang melakukan akumulasi masih BlackRock dan juga Fidelity, cukup aktif. Dilihat dari Bitcoin ETF, ini masih dalam posisi surplus ya. Overall, hedge fund masih pada mengakumulasi Bitcoin mereka. Dari data CryptoQuant juga menunjukkan adanya tekanan jual pada jangka pendek, terutama pada simple moving average 14 dari Bitcoin. Kelihatan di sini di breakdown. Ya, sorry ya mungkin kurang jelas, tapi di sini aku coba untuk jabarkan. Pergerakan Bitcoin memang mengalami penurunan dan ini ditunjang sama SMA 14 yang mana ini menggunakan data Coinbase Premium Index, yang berarti adalah saat ini kondisi tekanan jual pada harga Bitcoin masih didominasi oleh arus keluar dari exchange Coinbase Premium. Jadi ini adalah exchange milik dari whales, teman-teman. Biasanya yang pakai Coinbase Premium itu adalah ya para whales yang punya dana sangat-sangat besar. Jadi tekanan jual masih sedang terjadi saat ini. Berita yang lain datang dari Hamster Combat, tunda airdrop ya. Dikabarkan baru saja Hamster Combat itu mengganti mereka punya roadmap yang digadang-gadang airdropnya akan rilis di bulan Juli ini, sayang sekali diundur kembali. Malah diganti pakai bertemakan skin ya di Hamster Combat, dan menurut saya ini ya gimana ya, kurang begitu bagus lah campaign yang mereka lakukan ya, tidak sesuai dengan roadmap yang mereka bikin. Jadi baru aja di bulan Juli token launch ini dihapuskan ya, yang berarti kita masih dalam tahap untuk menunggu kapan Hamster Comet ini memberikan kepastian terkait dengan distribusi airdropnya. Ya, kita tunggu aja teman-teman. Tekanan jual Bitcoin dari kreditur Mt. Gox ternyata lebih rendah dari perkiraan. Jadi kita semua tahu saat ini Mt. Gox sedang melakukan distribusi. Sudah hampir sekitar 55% responden ini menyatakan berencana tidak menjual Bitcoin mereka sama sekali. Jadi ini untuk yang sudah mendapatkan distribusi dari Mt. Gox ya. Kebanyakan dari mereka akan menyimpan aset Bitcoin yang mereka terima. Jadi distribusi saat ini sedang berlangsung dan digadang-gadang sudah mencapai 50% dari total keseluruhan dana yang bakalan mereka distribusikan. Harusnya sih dengan sentimen seperti ini tekanan jual sedikit mereda, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan market, sepertinya tekanan jual masih cukup ekstrim sih untuk sekarang. Kemudian juga ada berita terkait dengan ZKXFi. Ini adalah salah satu platform protokol DeFi ya, yang mana dia menggabungkan juga antara perpetual sosial dan juga GameFi. Itu dikabarkan mundur, teman-teman. Edward selaku foundernya dari ZKX Protocol ini sudah menyatakan di halaman Twitternya bahwa dia sangat menyesal karena harus mengumumkan penghentian protokol ZKX. Terlepas dari upaya terbaik kami tidak dapat menemukan jalur yang layak secara ekonomi di protokol ini. Jadi artinya peminatnya sangat sedikit dan mereka harus menghentikan, teman-teman, layanan mereka. Dan ini berhubungan sama token STRK, Starknet kalau nggak salah. Itu. Jadi coba teman-teman pantau harga Starknet apakah ada sedikit pergerakan. SEC dikabarkan ini kembali menuntut ya Nader Al-Haji dengan penipuan dan penawaran sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar. Saat ini SEC kembali disibukkan dengan salah satu kasus. Ada platform namanya BitCloud. BitCloud ini menawarkan token namanya BTCLT yang digadang-gadang merupakan token yang tidak berizin, unregistered, pada tahun 2020 November. Ya, jadi ini sudah cukup lama kasusnya dan sekarang proses penuntutan masih sedang berlangsung. Jadi ini menunjukkan memang regulasi Amerika Serikat sangat-sangat ketat mengawasi tentang perdagangan aset kripto. Kabar yang bagus itu datang dari SEC, dikabarkan akan siap mengamandemen terkait dengan komplain third party token seperti Solana, Matic, dan lain sebagainya yang di tahun lalu
2 tahun lalu dinyatakan sebagai sekuritas. Nah, ini berita dan juga kabar yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat membatalkan tuntutan terhadap adanya token pihak ketiga seperti Solana, Matic, dan juga daftar-daftar yang lain. Jadi ini adalah daftar third party token-token yang dinyatakan sebagai sekuritas, dan aku sudah sempat posting juga sih di Telegram ya. Sekuritas. Kita akan coba untuk cross check. Oke. Isi menarik permintaan bukan. Itu berita yang sudah sangat-sangat lama sebenarnya terkait dengan masalah SEC ini yang mengklaim bahwa token di luar dari Bitcoin, Ethereum itu dinyatakan sebagai sekuritas, dan ini merupakan, nah ini dia teman-teman, aku sudah posting kemarin di 7 Juni 2023 ya, koin-koin apa saja yang dinyatakan sebagai sekuritas. Itu ada XRP, ada Ton Telegram, kemudian LBC, Omisgo, Algorand, Das, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman cek langsung di berita tahun lalu, atau ya teman-teman yang join di komunitas Telegram kita tinggal cari aja di pencarian token sekuritas. Itu ada daftarnya, ada 67 token yang dinyatakan sebagai sekuritas oleh SEC, dan dikabarkan ini bakalan selesai kasusnya karena token-token tersebut dinyatakan bukan sekuritas. Ini berdasarkan kasus yang mereka jalani dengan Binance. Kayaknya ini udah mulai dapat titik terang nih antara Binance dan SEC. Lalu berita yang lain datang dari Kamala Harris, yaitu vice presidennya si Joe Biden, atau wakil presiden dari Joe Biden saat ini dikabarkan akan maju ya menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, dan mereka dikabarkan akan membentuk koalisi dengan Senator Gary Peters, yang mana Gary Peters ini juga adalah tokoh yang anti terhadap kripto. Wow, sebuah pertunjukan sedang ditontonkan nih teman-teman. Jadi baik dari kubu Republikan ya yang pro terhadap kripto, dan juga Partai Demokrat dari Amerika Serikat ini yang against terhadap kripto. Ini akan menjadi pertarungan yang seru terhadap pasar. Jika Kamala Harris menang, maka kripto market akan sangat tertekan. Tapi kalau Donald Trump yang naik, ya bisa jadi market kripto akan mendapatkan sentimen bullishnya. Apalagi nanti akan ada sentimen terkait dengan pivotnya The Fed. Bakalan sangat-sangat menarik untuk dinantikan. Lalu dari berita yang lain datang dari Rusia. Dikabarkan siap membuat CBDC mereka. Ya, Rubel Digital akan akrab oleh orang-orang Rusia sejak 5-7 tahun terakhir. Ke depan 5-7 tahun ke depan orang-orang Rusia akan akrab sama Rubel Digital. Ini adalah bentuk dari ketegasan Rusia yang akan mendukung pembentukan CBDC. Ya, dan mereka akan menerbitkan CBDC mereka dan akan mulai legal diperdagangkan. Kabarnya sih digunakan itu di tahun depan, teman-teman. Sudah mulai digunakan, tapi belum mendapatkan adopsi dari masyarakat yang masif. Baru penerbitan. Lalu ada berita juga dari salah satu perusahaan penyedia stablecoin, Circle, dengan valuasi 5 miliar US dollar dikabarkan siap planning untuk IPO atau untuk listing ke bursa saham Amerika Serikat. Ini tentu saja merupakan sebuah upaya dari Circle untuk mengembangkan lini bisnis mereka. Nah, salah satu project stablecoin. Lalu ini datang dari salah satu negara bagian di Rusia, yaitu Duma. Negara Duma di Rusia itu bakalan mengadopsi undang-undang tentang penambangan kripto yang akan mulai dilegalkan pada bulan November tahun ini. Ini merupakan sebuah berita bagus untuk pasar kripto. Tentu saja adopsi ini bisa membuat lebih banyak lagi pengembangan dari yang namanya Bitcoin, penambangan Bitcoin di Rusia. Itu sih. Lalu gimana nih kondisi dari pasar, especially dari Bitcoin sendiri? Teman-teman, Bitcoin masih bergerak dalam sebuah descending triangle pattern. Polanya kurang lebih kayak gini. Descending broadening wedge pattern. Ya, kita menunggu adanya fase bullish
terjadi pada Bitcoin yang sementara ini masih dalam tahap konsolidasi. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, target Bitcoin ini sangat-sangat menarik menurut saya, yaitu kalau dia bisa breakout atau menembus level 71,5, 71.500 dolar ya. Target berikutnya untuk Bitcoin adalah melaju ke 90 dolar. Ini masih bakalan cukup panjang ya, apalagi BTC Dominance kemarin sempat koreksi juga, teman-teman. Dari gold sendiri juga koreksi, S&P 500 koreksi, kemudian juga dari indeks dolar juga koreksi, Bitcoin juga koreksi. XRP justru naik sendiri nih, teman-teman. Waduh, ini pasar benar-benar sangat sulit ditebak ya. Tapi kalau dari saya sih, opini saya pribadi ya, masih tetap posisi yang bagus untuk akumulasi saat ini, teman-teman. Meskipun nggak all in juga, namun di kesempatan untuk bisa kita beli murah seperti ini, ya di kesempatan yang baik seperti ini mestinya sih dimanfaatkan sih, karena kalau kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang nanti lagi, teman-teman. Biasanya juga pasar merespon hal-hal seperti ini juga agak kurang begitu menarik ya. Market atau pasar itu baru bisa merespon market dengan positif kalau pergerakan Bitcoin udah bullish. Jadi sayang banget, Wheels justru tahu kendala dari retail tersebut dan mereka biasanya akan melakukan akumulasi ketika pergerakan harganya cenderung koreksi. Jadi ya, kalau menurut saya sih gitu aja buat pergerakan Bitcoin. Next target kita adalah di 90 dolar. Tapi itu semua butuh beberapa data pendukung, seperti data dari FOMC meeting. Semoga si Jerome Powell nggak hawkish lagi ya. Kemudian The Fed bisa pangkas suku bunga di bulan September. Donald Trump naik jadi presiden. Nah, faktor-faktor seperti itu bakalan menjadi pendukung untuk pergerakan kenaikan Bitcoin ke 90 ribuan. Namun kalau salah satu dari skenario tersebut tidak terrealisasikan, ya bisa jadi akan tertunda, ataupun juga ada skenario-skenario lain yang bisa terjadi. Untuk saat ini Bitcoin belum menunjukkan konfirmasi bullish. Kita perlu menunggu Bitcoin mampu breakout level 71.500. Saat ini dalam jangka waktu pendek, kita ongoing untuk closing time frame monthly. Sepertinya sih time frame monthly ini bakalan ya biasa-biasa aja, teman-teman. Karena kita create satu candle hijau, merah, hijau, merah, hijau. Apakah berikutnya? Semoga bullish tiang panjang. Ya gitu aja. Menurut saya belum ada indikasi bear market yang kuat. Namun belum juga bull market yang kuat, ya jadi market masih menimbang-nimbang nih kira-kira mau dibawa kemana untuk Bitcoin ini. Oke gitu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.